Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tira Mutarfina. Dan saya Salsabila Andri Hadira dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ekosistem sungai. Ekosistem sungai. Ekosistem sungai merupakan segala macam interaksi atau hubungan timbal balik dari makhluk hidup dan juga lingkungannya pada kawasan atau daerah sungai. Ekosistem sungai ini meliputi sepanjang wilayah daerah aliran sungai dan hulu sungai, badan sungai dan juga hilir sungai, dan bahkan muara sungai. Ini ekosistem sungai. 1. Adanya air yang terus mengalir dari arah hulu menuju ke arah hilir. 2. Terdapat variasi kondisi fisik dan juga kimia dalam tingkat aliran air yang sangat tinggi. 3. Adanya perubahan kondisi fisik dan juga kimia yang berlangsung terus-menerus. 4. Dihuni oleh berbagai macam tumbuhan dan juga hewan yang telah beradaptasi dalam kondisi aliran air. Komponen ekosistem sungai terbagi menjadi 2. 1. Komponen biotik, 2. Komponen abiotik. Komponen biotik seperti tumbuhan dan hewan. Tumbuhan tingkat rendah, alga atau bangkang, humus, aqua, tanaman herbal, dan tumbuhan tingkat tinggi, hewan vertebrata seperti protozoa dan vertebrata. Hewan vertebrata seperti turtle, amfibia, reptilia atau ular, kura-kura, buaya, dan mamalia. Komponen abiotik. Komponen abiotik berpengaruh terhadap kelangsungan hidup komponen biotik yang ada di ekosistem tersebut. Beberapa komponen abiotik yang berada di ekosistem sungai antara lain batu, tanah, udara, dan faktor-faktor seperti suhu, cahaya matahari, kelembapan kecepatan angin, dan lain sebagainya. Zona ekosistem sungai. Zona ekosistem sungai terbagi menjadi 2, yaitu 1. Zona air deras dan 2. Zona air tenang. 1. Zona air deras. Zona air deras merupakan wilayah sungai yang cenderung dangkal. Zona ini akan mendapati aliran arus air yang sangat deras atau sangat tinggi. Zona ini berada di bagian hulu sungai, tepatnya di pegunungan. Aliran sungai yang deras ini mengakibatkan bagian dasar sungai menjadi bersih dari berbagai macam endapan serta material yang cenderung mengendap. 2. Zona air tenang merupakan zona yang sedikit lebih dalam dan arus sungai tidak terlalu deras. Berada di wilayah yang landai, banyak mengandung lumpur dan bahan dasar yang mengendap di sungai, maka menjadikan dasar sungai terasa lunak dan tidak sesuai dengan bentuk. Zona aliran tenang lebih sesuai untuk ikan dan plankton yang mempunyai kebiasaan menggali dasar sungai. Siklus energi pada ekosistem air sungai. Proses fotosintesis. Energi cahaya ditangkap oleh tumbuhan dan diubah menjadi energi kimia atau makanan yang disimpan dalam tubuh tumbuhan. Proses aliran energi ini berlangsung dengan adanya proses rantai makanan. Tumbuhan dimakan herbivora, herbivora dimakan karnivora, sehingga energi herbivora masuk ke karnivora. Simbiosis pada ekosistem sungai. 1. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antar dua organisme yang hidup bersama saling menguntungkan. Contoh, buaya dengan burung gagak. 2. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antar dua organisme yang hidup bersama di mana satu pihak mendapat keuntungan. Contoh, ikan-ikan kecil yang berteduh di tumbuhan air tawar. 3. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antar pemangsa dengan mangsa. Pemangsa disebut sebagai predator dan yang dimangsa disebut mangsa. Contoh, ikan gabus dengan ikan kecil. Manfaat ekosistem sungai. Beberapa manfaat dari ekosistem sungai yang diperoleh yaitu 1. Sumber air tawar. 2. Berperan sebagai bottleneck dalam siklus hidrologi yang ada di bumi. 3. Sebagai tempat bagi banyak makhluk hidup yang ada di bumi, khususnya hewan dan tumbuhan di air. 4. Sebagai tempat budidaya tanaman tertentu. 5. Sebagai tempat rekreasi bagi anak dan keluarga. 6. Sarana edukasi lingkungan. 7. Sarana riset. 8. Tempat transportasi air. Terakhir, kerusakan dan pencemaran ekosistem sungai. Ulah manusia. 1. Menjadikan sungai tempat pembuangan sampah akhir. Adanya limbah berbahaya seperti limbah yang mengandung logam berat serta berbahaya seperti BWT, pestisida, dan nitrogen.
mengakibatkan tatanan dan struktur sungai berubah sehingga mengganggu habitat spesies pada ekosistem sungai, menyebabkan kekeruhan yang dapat mengganggu penetrasi sinar matahari ke perairan. 3. Penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, mematikan populasi hewan lainnya yang terdampak. 4. Transportasi sungai, mengganggu ketenangan niche dan habitat hewan sungai, mengganggu pertumbuhan air. Kekeruhan sungai. 5. Eutrofikasi, disebabkan pembuangan sampah organik, adanya aliran air daratan yang mengandung pupuk masuk pada aliran sungai. Pada daerah sungai yang relatif tenang, akibat kandungan bahan organik sangat tinggi sehingga terjadinya blooming yang berdampak pada kondisi oksigen terlarut menjadi sangat kurang. Akhirnya populasi ikan menurun. 5. Sedimentasi pada daerah sungai yang relatif tenang. Akibat adanya erosi sehingga kandungan bahan material endapan sangat tinggi sehingga memicu terjadinya pendangkalan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.